Ya, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Hidup Sehat, tayangan yang penuh semangat. Dan tadi kita udah melihat tayangan mengenai caranya meningkatkan mood kita. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya Dr. Ekles bersama partner saya yang selalu juga meningkatkan meningkatkan mood ya. Dr. Rosalinda Ayamo. Hai, Rosalinda. Dr. Rosalinda atau... Dokter Rosalinda, apa kabar? Ya, saya baik dong, alhamdulillah. Kan kita harus selalu happy. Kalau kita happy, membuat mood orang lain happy, imunitasnya juga naik semuanya. Oke, setuju ya dong. kan? Apalagi sekarang hari libur ya kan? Oke, jadi tetap semangat ya. Semakin happy, semakin semangat, hanya di Hidup Sehat. Dan ternyata mood ini supaya kita terhindar dari serangan berbagai penyakit. Salah satunya serangan stroke. Yes, betul sekali. Dan kita akan membahas nih mengenai pertolongan pertama. Kalau misalnya ada orang stroke, harus ngapain sih kita? Bersama dengan Dokter Nurul, spesialis neurologi. Tapi, halo Dokter Nurul. Hai. Tapi sebelum kita panjang nih ngobrol sama Dokter Nurul, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ya. Nah, itu tadi ini mengenai stroke, dan kita hari ini akan bahas lebih dalam lagi mengenai stroke dan juga pertolongan pertamanya bersama dengan Dokter Nurul, dokter. Hai, Dokter Ari. Nah, tapi ada pertanyaan ya, Dokter Ekles ya. Ada pertanyaan nih, Dokter Nurul. Ya. Gejala stroke seringkali disalahpahami sebagai gejala penyakit lain. Itu gimana sih, dokter sebenarnya? Oke, maksudnya bagaimana? Sebenarnya jadi stroke itu kan ada gejalanya face, harus kita ingat. Face, jadi face-nya itu asimetri, wajahnya ini miring sebelah. Kemudian armnya ini juga lemah sebelah. Lemah sebelah bisa, kebas sebelah bisa. Tangan maupun kaki. Nah, kemudian S-nya ini itu speech, jadi bicaranya itu ada gangguan. Terganggu ya? Bisa dia pelo atau mungkin nggak bisa bicara atau tidak mengerti pembicaraan gitu. Nah, kemudian yang terakhir time, jadi durasinya ini sangat menentukan terkait penyembuhannya. Semakin diobati, semakin cepat diobati, nah itu outcome-nya akan lebih baik. Seperti itu. Oh gitu. Nah, Face, ini ada ya? lagi nih, fast ya, harus diingat-ingat ya. Nah, ini juga masyarakat juga pengen tahu nih, Dok. Ada pertanyaan juga bahwa sebenarnya stroke itu apakah adalah salah satu jenis serangan jantung? Ini pertanyaan, Dok. Silakan dijawab. Oke, ini salah. Jadi memang sebenarnya jantung dan stroke itu ada hubungan. Biasanya orang yang memiliki stroke bisa jadi memiliki faktor risikonya jantung juga. Ya, Gitu. betul. Jadi orang yang jantung belum tentu stroke, orang yang stroke belum tentu jantung. Ya, Jadi pada akhirnya tuh ternyata sama nih faktor risikonya, misalnya apa aja tuh, Dok, faktor risikonya? Faktor risikonya misalnya, 1, hipertensi, 2, diabetes mellitus, 3, hiperkolesterol, kolesterolnya tinggi, kemudian asam uratnya tinggi, obesitas, lalu kemudian faktor risiko yang kita tidak bisa kontrol salah satunya usia, jenis kelamin, ras. Nah, itu hal-hal yang perlu kita waspadai. mencetuskan ya? Iya, mencetuskan. Oke, Dokter Nurul, ada fakta mitos nih yang berada di masyarakat. Nah, tanda gejala stroke paling umum itu adalah mati rasa dan kelemahan pada wajah, tangan, dan kaki. Fakta atau mitos, dokter? Fakta, Dokter Ekles. Fakta. Ya. Oke. Kenapa, Dok? Ya, jadi memang keluhannya itu yang pertama adalah tadi yang saya sebutkan. Ini sisi sebelah wajahnya itu asimetris. Ya, yang kemudian gerakan sebelahnya itu lemah. Kemudian tadi yang saya bicarakan, bicaranya. Nah, bicaranya itu ada gangguan, ya. Kemudian kebas sesisi. R-nya itu rabun atau tiba-tiba buta mendadak. Iya, betul. Dan yang terakhir adalah S-nya ini sakit kepala yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Jadi ini sakitnya sakit banget gitu. Oke. Segera ke RS. Iya, Benar. jadi kalau ada keluhan itu segera ke RS. Iya. Oke, nah fakta mitos berikutnya nih, dokter. Orang yang terserang stroke biasanya tidak mampu melakukan pertolongan pertama tanpa bantuan orang lain. Ini fakta atau mitos, dokter? Tapi jangan dijawab dulu, dokter. Saat lagi kita akan kembali, tetap di Hidup Sehat. Nah, di sini
ini siapa yang masih sering banget begadang, ayo kita putus dulu mata rantai begadangnya ya kan, supaya bangun pagi tuh kita bisa lebih fresh ya kan. Dan juga kalau pagi biasanya tuh harus digunakan untuk kegiatan bermanfaat seperti olahraga sambil nonton Hidup Sehat. Pinter ya kan? banget. Pinter ya Rosalinda ya hari ini ya? Iya, Rosalinda ya kan. Oke, Rosalinda tadi ada fakta mitos ya yang Ada, terjawab. Rosalinda, fakta Dokter Alin. mitos, ya kan. Katanya Oke. nih orang yang sudah terkena stroke itu tidak mampu melakukan pertolongan pertama tanpa bantuan orang Ya. lain. Ini fakta atau mitos, Dokter Nurul? Silakan. Iya, secara umum sih benar Dokter Arlin. Fakta berarti ya, Iya, Dok? tapi balik lagi ke kondisinya. Karena stroke itu kan ada yang gejalanya ringan, kemudian Ya, sedang setuju. atau berat gitu. Kalau sedang atau berat tentunya dia membutuhkan orang lain, seperti itu. Oh Ya, gitu. Iya. tergantung gejalanya ya. Iya, tergantung gejalanya, severity-nya, tergantung itu. Tapi juga berarti ada juga ya dok ya, ada yang ringan, ada yang Ada sedang, yang ada yang grade. berat. Iya, Grade-nya benar. ya. Ada grade-nya. Ada iya. grade-nya. Oke. Oke, dokter, langsung ke fakta mitos selanjutnya nih, dokter. Nah, jika terjadi serangan stroke, jangan sampai tertidur. Fakta atau mitos? Mitos, Dokter Ekles. Mitos. Nah. Iya, ini nggak ada hubungannya sih sama tidur atau enggak. Tapi memang ada stroke yang timbulnya setelah bangun tidur atau saat bangun tidur, gitu. Jadi itu tidak ada hubungannya, nggak boleh tertidur atau enggak ada. Nggak ada hubungannya Tidak ada ya. hubungannya. Oke. Tetap harus waspada tapi ya. Tetap harus. Yes. waspada. Yang penting Selanjutnya faktor nih. resiko kita tanganin dengan baik. Faktor risikonya itu Iya. yang penting ya. Nah ini sempat beredar viral nih di medsos Wow. nih dokter. Wow. Menusukkan jarum di area telinga atau jari hingga berdarah. Ini katanya dapat mengobati stroke. Ini fakta atau mitos dokter? Mitos, Dokter Arlin. Mitos. Ya, jadi jangan Hoax, pernah Mbak. lakukan itu di rumah. Don't try this at home. Benar, ya. benar, nggak benar. boleh Salah juga ya, banget Dok, ya? ya, boleh banget. Ya. Tidak Benar. boleh. Ini Tidak sempat akan viral. menyembuhkan, tidak akan punya efek apa-apa. Malah Malah sakit menyakitkan. semua, ya malah menyakitkan buat Malah pasiennya. menyakitkan. Karena Iya. dipikirnya itu dok katanya darah-darah kotornya keluar gitu. Belum lagi nanti gejala infeksi akibat suntikannya. Malah Benar. Iya. Malah ada efek infeksi. samping ya, Ada dokter efek ya. sampingnya malah. Oke, Malah justru jadi menambah masalah yang sudah ada Benar, gitu ya. iya. Nambah lagi don't try this masalahnya. at home Oke, pokoknya. yes. Oke, dokter, ada satu lagi nih, dokter. Nah, pertanyaan ini, dokter, jika ada mengalami misalnya mengalami gejala stroke, sebaiknya ya Dicatat dicatat ya, waktunya. dicatat pada waktu pertama kali gejala, dokter. Iya. Gimana, dokter? Itu Ini benar atau tidak sih, dok? Benar banget. Jadi kita harus tahu nih kapan terakhirnya normal. Karena ini berhubungan dengan terapi. Ya, time is brain. Jadi semakin cepat kita obati itu semakin baik. Ada jutaan sel saraf yang bisa kita selamatkan ketika kita pengobatannya dengan cepat. Nah, misalnya gini, ada stroke penyumbatan nih ya. Kemudian pada pembuluh darah besarnya. Nah, ketika kita obati dengan segera, ada obat namanya trombolisis, jadi pengencer darah yang lewat infus, Ya. di mana itu golden periodnya itu hanya 4,5 jam. Lebih dari 4,5 jam sudah tidak bisa diberikan. Nah, si trombolisis ini tadi itu sangat memperbaiki atau menghancurkan penyumbatannya itu tadi, gitu. Jadi kita punya golden periodnya itu Iya, adalah 4 jam. 4,5 jam, 4,5 gitu ya. jam. Ya. Kalau misalnya masih di bawah 4,5 jam, si obat ini ya kan itu untuk berfungsi. mengencerkan darah itu Iya, masih bisa masih ya dok berfungsi, ya. masih bisa dimasukkan. Tapi kalau lebih Penanganannya dari juga itu pasti nggak lebih bisa. optimal ya dok ya. Iya, benar. Oke. Jadi pada intinya kalau stroke itu sesegera mungkin, lebih cepat, lebih bagus ya? Iya, sesegera mungkin. Yes, gitu ya. Nah, selanjutnya nih dokter Eklas. Oke, ada fakta mitos nih, dokter. Ya. Jika terserang stroke, hingga tidak sadarkan diri, perlu dilakukan CPR. Fakta atau mitos? Oke, ini bisa dibilang fakta, bisa dibilang mitos dok. Sorry, saya agak di tengah-tengah. Karena gini, balik lagi kondisinya. CPR itu hanya dilakukan ketika ada henti jantung dan henti nafas. Ketika masih sadar, makanya ketika kita menemukan pasien tiba-tiba tidak sadar, kita cek dulu nih nadinya masih teraba atau tidak. Bisa di area tangan atau di area leher. Leher, ya. Atau bisa juga kita raba di daerah dadanya nih, denyut jantungnya masih teraba enggak. Kemudian nafasnya, kita lihat nih dadanya mengembang enggak. Terus kalau mau cek aliran udaranya nih masih ada enggak. Jadi tangan kalian taruh di hidungnya pasien. Itu masih ada udara tidak yang keluar dari situ. Ya. Selama itu masih ada, tidak perlu dilakukan CPR. Tapi kalau memang ada henti nafas dan henti jantung, lakukan CPR. Oke. Seperti itu. Oke, Ya. nah itu jelas ya gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya stroke
tiba-tiba jatuh terus udah gitu ternyata malah separuh badan aja masih melek gitu ya, Dok ya. Itu langsung dibawa ke rumah sakit ya. Jangan dicoba-coba untuk pompa jantung dulu. Tapi kalau misalnya sudah mulai tidak henti sadar jantung, sama sekali, henti nafas, jantung, harus henti CPR. nafas, baru CPR ya. Jelas ya. Oke, nah ini dokter. Biasanya kan kita sifatnya kepo ya, Dok ya. Kalau misalnya ada yang jatuh gitu tiba-tiba, terus berkerumun gitu ya, pasti ada yang berteriak tuh, ayo ini harus dikasih minum, dikasih ini, dikasih itu gitu ya. Nah ini fakta atau mitos nih dokter, tidak disarankan memberi makanan dan minuman kepada orang yang terserang stroke. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Fakta. Iya. Kenapa demikian? Satu, kalau pasien tidak sadar, ketika kita berikan makan atau minum, dia akan masuk ke area paru-parunya. Nah ini berbahaya. Kemudian yang kedua, sama seperti misalnya pasien sadar, tapi pasien ada kelemahan otot menelannya. Itu kan juga tidak boleh, karena ketika ada kelemahan otot menelan, dikasih makan atau minum, malah sama, masuknya ke area yang salah, bukan area pencernaannya. Gitu. Jadi baiknya sesegera mungkin aja dibawa ke yang ke rumah sakit. Iya. Atau bisa juga telepon ambulan 112. Ya. Benar. Sambil menunggu bantuan. Dicatat. Ya, 112 Oke, ya. dokter, ada fakta mitos nih. Nah, katanya stroke tidak bisa disembuhkan. Fakta atau mitos, dokter? Mitos. Mitos. Ya. Jadi bisa disembuhkan, dokter? Bisa sangat dong. bisa. Ya. Gimana, dokter? Ya, jadi selain obat-obatan yang kita masukkan, ada terapi setelah post-stroke dengan fisioterapi rutin. Kalau misalnya pasien dengan kelemahan anggota gerak, maka dibutuhkan fisioterapi, okupasi terapi. Nah, kalau misalnya pasien tersebut ada gangguan bicara atau gangguan menelan, itu dibutuhkan terapi wicara dan terapi menelan. Jadi dengan latihan-latihan tersebut, itu akan menstimulasi otak kita untuk tumbuh sel-sel baru sehingga terjadi penyembuhan dan outcome yang baik. Oke, jadi bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan, jangan khawatir ya. Para penyintas stroke juga tetap semangat ya. Tetap semangat Menjalani, dong. terapinya juga harus tetap semangat. Keluarganya pun juga harus tetap semangat. Nah, ini dokter, kita mau tipsnya nih dok. Apalagi untuk masyarakat, pemirsa Hidup Sehat yang sedang menonton nih. Bahwa gimana sih caranya kalau misalnya di sekeliling kita, keluarga kita atau teman kita gitu ya. Di depan mata kita tiba-tiba ada yang terserang stroke. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertolongan pertamanya tuh apa sih yang tepat supaya masyarakat bisa tahu dan melakukan? Silakan dokter. Oke, yang pertama kita pastikan dulu pasien itu sadar atau tidak. Ya, kemudian kalau misalnya di rumah ada tensi, kita bisa lakukan tensi. Atau misalnya ada cek gula darah, kita bisa juga lakukan cek gula darah. Sambil menunggu bantuan tercepat. Artinya di sini adalah tadi telepon ambulan. Itu nomor satu berarti ya dok ya? Nomor satu. Nomor satu itu adalah call for help ya, telepon bantuan. Telepon ambulan, telepon emergency call ya kan? Karena 4 jam period tadi ya? Iya, karena kita mengejar 4 jam period tadi gitu. Nah, kemudian setelah kita pastikan bahwa pasien aman, tidak ada henti nafas, tidak ada henti jantung, maka kita posisikan pasien dan kita harus berikan yakinkan pasien bahwa kondisi ini baik-baik aja gitu, tidak usah panik. Intinya sih seperti itu. Oh, jangan panik. Iya, jangan panik ya. Karena semakin kita obati, semakin cepat kita obati, itu penyembuhannya akan baik. Nah, makanya intinya adalah cari bantuan tercepat dari rumah sakit. Tenangkan pasien, tenangkan pasien, jangan panik. Kemudian kalau misalnya di rumah punya tensi, punya pemeriksaan gula darah, kita cek juga. Ini untuk dilaporkan ke tenaga medis yang akan datang ke rumah kita tadi. Posisi badan, ada posisi tertentu yang dianjurkan? Posisi badan sih baiknya memang biasa aja, tidak ada posisi tertentu, kecuali kalau pasiennya tidak sadar, itu gula darahnya rendah, nah itu bisa kita misalnya posisikan Trendelenburg, jadi artinya kepalanya di bawah. Tapi ya kalau memang kondisi yang aman adalah posisi kepalanya 30 derajat dari bed. Nah kurang lebih gitu deh. Agak dikasih bantal ya. Ganjel bantal ya dok ya, dengan catatan tidak ada trauma ya dok ya. Iya benar. Oke, nah terus misalnya ada baju gitu dok, dilonggarkan atau gimana? Enggak sih, nggak perlu ya dok ya, nggak perlu. Jadi tidak perlu dilonggarkan bajunya. Yang penting adalah harus segera
cepat ya. Pertolongan pertama. Pertolongannya. Iya. Betul, Iya, dan juga nggak usah pertolongan dikerumunin gitu ya, Benar. malah justru mereka butuh Nanti, oksigen ya dok iya, ya. Boleh benar. nggak dok kalau misalnya sekarang kan mungkin ada beberapa yang udah punya tabung oksigen, dipakein tabung Boleh, nggak apa-apa. dipakein Kita- oksigen iya, boleh ya? Terutama misalnya ketika saturasinya dia rendah di bawah 95 itu boleh kita oksigen. Tapi Boleh. pertolongan pertama diberikan oksigen dulu juga nggak ada masalah. Boleh, oke. Iya, oke. Baik dokter, terima kasih. Iya. Informasinya sangat menarik dan luar biasa dan sangat jelas. Iya. Pokoknya kita harus waspada. Nah, dokter Arlin, salah satu penyebab stroke kan adalah kolesterol. Yes. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kolesterol dan apa saja makanan yang mengandung kolesterol. Iya betul Nah, sekali nih, dan nanti kita akan bahasnya bersama dengan dokter gizi klinik loh Iya. ya. Sesaat lagi hanya di Hidup Sehat.